Di mata hukum apapun tidak ada alasan bagi si pasien itu untuk memukul perawat. Ya, itu tetap kalau menganiaya perawat siapapun itu adalah merupakan tindak pidana. Ya, jadi terlepas apa perawatnya salah atau tidak boleh dianiaya. Kalau umpamanya perawatnya ada kekeliruan, dia harus komplain, ya kan? Bisa komplain, bahkan dia bisa menuntut, ya kan? Menuntut kepada rumah sakit, ada malpraktek dan sebagainya di situ. Jadi bagi hukum, di mata hukum, perbuatan menganiaya seseorang dalam hal ini perawat itu tidak dapat dibenarkan. Ya, jadi dia harus bertanggung jawab atas tindak pidana penganiayaan seperti ini. Ya, itu pasti. Kalau dia ada keluhan komplain kepada perawat, dia kan bisa mengadukan. Pertama melaporkan kepada atasan perawat itu. Kalau nggak juga bisa dibereskan, laporkan kepada rumah sakit itu. Dan kalau sampai perbuatan perawat yang namanya dia bekerja di rumah sakit, perawatnya maupun rumah sakitnya bisa dituntut gitu loh. Kalau perbuatan perawatnya sampai juga mengakibatkan kematian yang salah karena malpraktek, bisa kena pidana, ya kan? Tapi kalau hanya itu hanya tidak mengakibatkan kematian, hanya luka atau kerugian yang lain, rumah sakit bisa dituntut juga secara perdata bertanggung jawab gitu loh. Karena perbuatan daripada orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu adalah menjadi tanggung jawab majikan. Jadi perawat itu bekerja di rumah sakit, maka rumah sakitnya sendiri harus bertanggung jawab secara perdata terhadap perbuatan daripada perawatnya secara perdata. Tetapi secara pidana, kalau ternyata perawatnya melakukan perbuatan pidana, itu tanggung jawab pribadi daripada si perawatnya. Itu secara teori hukumnya seperti itu. Tergantung apa perbuatannya, saya tidak lihat apakah 359 dan sebagainya, tidak lihat akibat ditimbulkannya kayak apa, gitu loh, ya kan? Jadi ada penganiayaan yang mengakibatkan mati, ada penganiayaan mengakibatkan luka, ya kan? Apakah ini penganiayaan ringan? Nah, kita lihat, itu tergantung. Makanya saya tidak melihat tadi sejauh mana akibat daripada penganiayaan itu. Tergantung nanti kita lihat si perawatnya, apakah dia meninggal, apakah dia hanya luka parah. Jadi tergantung berat ringannya di situ nanti. Jadi jaksa atau polisi tahu menerapkan pasal itu. Tapi jelas itu bisa dikenakan pasal penganiayaan. Soal berat ringannya tergantung perbuatan yang dilakukan. Nah, kedua, apakah itu direncanakan atau tidak direncanakan, itu juga beda juga akibat hukumnya kan. Kalau direncanakan berarti kan ada akibatnya. Atau karena spontan, emosi, itu biasa lah kan. Namanya anak mungkin merengek-rengek, nangis dan sebagainya, mungkin itu spontan menurut saya. Nah, tentunya juga itu pasti dipertimbangkannya oleh hakim. Tidak bisa juga diperberat ya, karena yang emosi. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa di mata hukum itu adalah merupakan perbuatan pidana yang tidak diperkenankan dilakukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.